Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, maksudnya dari Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha zawjaha. Kemudian dari Adam Allah ciptakan pasangan yaitu Hawa. Buat apa? Liyaskuna ilaiha, agar Adam merasa tentram di sisi Hawa. Adam ketika diciptakan sendirian, meskipun Allah sediakan bagi dia surga, namun apatah keindahan surga kalau tanpa ada pendamping? Oleh karenanya dikatakan ar-rafiq qabla tariq, teman pendamping sebelum menempuh perjalanan. Oleh karenanya Allah ciptakan bagi Adam Hawa liyaskuna ilaiha, agar Adam tentram di sisi Hawa. Ya, kenikmatan surga yang begitu indah tidaklah sempurna kecuali ada pendampingnya, yaitu Hawa. Dan demikianlah kita para lelaki, kita tidak akan menemukan kebahagiaan yang sungguhnya kecuali di sisi seorang wanita. Seorang laki mungkin mencari kebahagiaan di luar, mungkin ketemu dengan teman-temannya, ngopi di warung kopi, mungkin main golf, mungkin kemana, tapi dia tidak akan menemukan kebahagiaan sungguhnya. Hatinya tidak akan tentram, hatinya tidak akan tenang kecuali di sisi seorang wanita yang baik. Adam alaihissalam disediakan surga yang begitu mewah, tapi harus ada Hawa liyaskuna ilaiha, agar dia tentram di sisi wanita tersebut. Kita tahu perjalanan hidup kita sangat berkelak-kelok, penuh dengan problematika, penuh dengan pernak-pernik kehidupan. Maka kita perlu memiliki seorang pasangan yang membantu kita dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyattakhidh ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa imra'atan mu'minah tu'inuhu ala amril akhirah. Hendaknya salah seorang dari kalian memiliki hati yang suka bersyukur, lisan yang suka berzikir, dan hendaknya memiliki seorang wanita mukminah yang membantu dia untuk urusan akhiratnya, Ini pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menikah, di antara niat yang paling utama, ya tentunya niat jelas untuk menyalurkan hasrat pada tempatnya, untuk menundukkan pandangan, ya, agar tidak terjerumus dalam maksiat. Namun di antara tujuan yang paling utama adalah agar takfirun nasal, agar kita punya anak-anak yang soleh, yang menyenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwajul wadudal walud, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah." Nikahilah wanita yang penyayang, al-walud, yang mudah melahirkan, yang subur. Sungguhnya aku bangga di hadapan para nabi yang lain dengan kalian yang banyak pada hari kiamat kelak. Maka para jomblo yang belum menikah, niatkan kalau saya menikah saya ingin menyenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak, di antaranya dengan memiliki anak-anak yang soleh dan putri-putri yang solehah, ya. Demikian juga anak-anak ini nanti, kalau mereka soleh dan solehah, mereka yang setia mendoakan kita setelah kita meninggal dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa min thalath." Jika seorang anak Adam meninggal dunia, terputus seluruh amalannya. Tidak bisa lagi dia sholat, tidak bisa lagi dia puasa, tidak bisa lagi dia haji umrah, tidak bisa lagi dia bersedekah, tidak bisa lagi dia berzikir, selesai, terputus amalannya. Illa min thalath, kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, waladun salihun yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Anak saleh yang mendoakan. Ini yang kita berharap. Anak kita saleh dan saleha mendoakan kita setelah kita wafat. Dalam hadis disebutkan, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Ada seorang laki di surga diangkat derajatnya, semakin tinggi di surga. Maka dia bertanya, "Anna li hadza?" Kok bisa aku meraih surga yang tinggi? Maka dikatakan kepadanya, ya, bistighfari waladika laka, karena anakmu sering memohon ampunan buatmu. Karena anakmu sering memohon ampunan buatmu. Jadi di antara tujuan utama pernikahan adalah kita memiliki anak-anak yang soleh dan soleha, yang setia mendoakan kita kalau kita sudah meninggal dunia. Dan kalau kita yang mengajari mereka untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, maka seluruh amal soleh yang mereka lakukan ngalir kepada kita juga. Kenapa? Karena kita yang memberi
bimbingan kepada anak-anak tersebut. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, bagi dia pahala seperti orang yang mengamalkannya. Jadi kalau kita arahkan anak kita, kita masukkan pondok atau kita datangkan guru-guru di rumah privat ngajarin Quran, kita arahkan akhlaknya. Kemudian dia menjadi anak yang baik, semua yang dia lakukan ngalir sama kita.